Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai ya. Halo sahabat Permata, kembali lagi kita pada webinar Permata. Kali ini judulnya adalah Strategi Aman Berpuasa pada Pasien Diabetes di Era Pandemi. Perkenalkan saya, Dr. Siti Yunita, sebagai pemandu acara hari ini. Apresiasi tertinggi saya sampaikan kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Sebelum memulai acara ini, kali ini, mari kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir pada webinar pagi ini. Sahabat Permata semua, tema kita hari ini adalah diabetes ya. Seperti kita ketahui, diabetes itu untuk Indonesia menempati peringkat ke-7 dari 10 negara yang dengan penderita diabetes tertinggi ya. Jadi artinya begitu banyak kasus diabetes di Indonesia. Padahal diabetes itu sendiri menyebabkan komplikasi di banyak organ ya, seperti mata, jantung, ginjal, pembuluh darah, saraf, hingga otak. Nah, jadi kenapa sih kita membahas mengenai puasa yang aman pada pasien diabetes? Karena pada pasien diabetes terjadi gangguan pengaturan hormon, sehingga kadar gula dalam darah menjadi sangat fluktuatif ya, turun naik. Akibatnya puasa yang kita akan mengalami penurunan kadar gula darah yang akan sangat mempengaruhi kondisi pasien diabetes. Ditambah lagi saat ini kita masih dalam masa pandemi ya, di mana diabetes merupakan komorbid dari penyakit COVID-19 ini. Oke, dalam webinar kali ini kita akan mengulik strategi aman berpuasa pada pasien diabetes di era pandemi COVID. Jadi untuk sahabat yang setelah nanti ada paparan dari narasumber kita bisa bertanya, silahkan ajukan pertanyaan, bisa di dalam kolom komentar ya, karena kita ada sesi tanya jawab nanti. Kemudian untuk tiga penanya yang terbaik akan ada hadiah ya, berupa GoPay 100.000 per orang. Jadi jangan ragu untuk bertanya apapun. Okay. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita tonton dulu video profil ya dari Rumah Sakit Permata Keluarga Group, yaitu Rumah Sakit Permata Depok dan Rumah Sakit Permata. Silakan admin untuk video profilnya. Rumah Sakit Permata Bekasi, rumah sakit umum swasta pertama di daerah Mustika Jaya, Bekasi. Terletak strategis di pusat kota, kami hadir sebagai jawaban atas kebutuhan warga sekitar akan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan unggul. Lingkungan yang kami bangun adalah lingkungan yang kekeluargaan, dengan karyawan yang profesional dan berdedikasi, serta komitmen untuk menunjang kepuasan dan kenyamanan pada pasien.
memberikan pelayanan lengkap, meliputi layanan umum, spesialis, dan subspesialis, serta didukung dengan fasilitas yang lengkap dan berkualitas. Layanan unggulan klinik laktasi memberikan solusi dari masalah menyusui, pengetahuan seputar pemberian ASI, serta dukungan penuh kepada para ibu untuk menyusui dengan kami berkomitmen melalui terapi fisik dan bicara yang disusun oleh kolaborasi dokter anak, dokter rehabilitasi, serta dokter spesialis lainnya yang profesional. Menciptakan lingkungan senyaman mungkin agar pasien mampu bercerita dengan leluasa untuk mengenali diri dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan lebih baik. Di Poliklinik Saraf, kami menyediakan pemeriksaan EEG untuk menunjang diagnosis yang lebih tepat. Sesuai dengan komitmen kami yang mengedepankan keselamatan pasien, setiap tindakan didasarkan oleh pemeriksaan yang lengkap dan menyeluruh oleh dokter yang berpengalaman. Kami membantu sahabat untuk mengembalikan, mempertahankan, atau mengoptimalkan fungsi tubuh yang mengalami kerusakan akibat cedera atau penyakit. Kecantikan Rumah Sakit Permata Bekasi menawarkan berbagai jenis terapi yang membuat sahabat tampil lebih percaya diri. Telemedicine yang dilakukan secara online mempermudah konsultasi Anda dengan dokter kami. Layanan lab home care memungkinkan bukan hanya konsultasi, tetapi juga pemeriksaan lab dilakukan dari rumah Anda. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kami dan menjadi sahabat kesehatan terbaik keluarga Anda. Rumah Sakit Permata Bekasi, sahabat kesehatan keluarga Anda. Terima kasih panitia ya. Tadi sebagaimana sudah kita lihat ya di video, rumah sakit kami sudah menerapkan protokol kesehatan ya, sehingga tidak perlu khawatir untuk datang ke rumah sakit karena kami sangat memprioritaskan keamanan pasien. Baik, untuk tidak mengulur waktu, gimana? Masih ada slide video satu lagi? Oke, sekarang kita lihat untuk profil video dari Rumah Sakit Permata Depok.
Selamat datang di Rumah Sakit Permata Depok. Rumah sakit swasta terkemuka terletak strategis di kawasan Sawangan Depok, berakreditasi paripurna. Kami memastikan Anda mendapatkan informasi pelayanan kesehatan secara lengkap, akurat, dan profesional dengan sambutan hangat kapanpun dibutuhkan. Rumah Sakit Permata Depok memberikan pelayanan berkualitas dengan dukungan Rumah Sakit Permata Depok dilengkapi teknologi medis yang canggih dan berstandar tinggi. Tersedia alat yang dia untuk cuci darah. Klinik kesuburan merupakan layanan yang menjadi harapan bagi pasangan suami istri. Kami, Rumah Sakit Permata Depok, memiliki layanan Smart IVF, Dokter spesialis kandungan kami berpengalaman dalam menyediakan perawatan berkualitas dengan teknologi baru menggunakan USG 4 dimensi. Menyusui menciptakan ikatan yang kuat antara bunda dan buah hati. Kami membantu bunda sejak persiapan hingga pemberian ASI dan MPASI dengan dokter sertifikasi. Layanan unggulan tumbuh kembang, terapi wicara, dan terapi fisik. Kami siap menemani ayah bunda dan berkomitmen membantu buah hati untuk mencapai potensinya. Kami percaya bahwa kesehatan merupakan sebuah perjalanan dan membutuhkan dukungan. Kami adalah sahabat kepercayaan Anda untuk meraih hidup sehat yang lebih baik. Rumah Sakit Permata Depok selangkah lebih maju melalui berbagai platform sehingga mudah diakses untuk sahabat permata. Demi kenyamanan pasien dan pelayanan prima, kami mendirikan gedung baru aneks pada September 2020. Kami berdedikasi memberikan Anda layanan kesehatan berkualitas dengan berbagai rangkaian fasilitas yang lengkap. Rumah Sakit Permata Depok, sahabat kesehatan keluarga Anda. Ya, oke, itu tadi profil dari Rumah Sakit Depok dengan keunggulan-keunggulannya. Untuk mengingat waktu ya, mungkin kita di sini telah hadir Dr. Buyung Arif Hamzah, pembicara kita hari ini. Selamat pagi, dokter. Dr. Buyung, selamat pagi. Terhubung. Ya, selamat pagi. Suara saya bisa didengar? Apa kabar, dokter, pagi ini? Ya, baik. Oke, selamat ulang tahun ya, dokter.
hari ini sedang berulang tahun ya, Dok? Ya, makasih. Tahu aja. Untuk keberapanya rahasia ya, Dok? Oke. Dokter Buyung boleh videonya boleh di on, Dok? Oke, ya ini dia Dokter Buyung. Ya, sebelum memulai mungkin nanti akan ditayangkan dulu untuk CV Dokter Buyung ya. Sebentar, boleh panitia untuk slide profile dari Dokter Buyung. Boleh, atau saya bacakan saja ya. Jadi Dokter Buyung Arif Hamzah, spesialis penyakit dalam, untuk riwayat pendidikan dari SMA 5 Surabaya ya, Dok. Kemudian lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Begitu juga dengan spesialis penyakit dalamnya di Universitas Sriwijaya Palembang. Untuk pengalaman kerja, jadi Dokter Buyung ini merupakan Komandan Satkes Denma Mebasau ya, Dok ya, Jakarta. Kemudian Kepala Klinik Rehabilitasi Medik RSAU Dr. Esnawan Antariksa, Kepala Klinik Penyakit Dalam RSAU Dr. Esnawan Antariksa, dan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Permata Bekasi. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita langsung dimulai saja, Dok, untuk materinya. Terima kasih. Ya, bisa ya, Dok, silahkan. Pemoderator ya, acara. Ya, saya mulai ya. Saya share screen dulu. Udah terlihat ya slide-nya ya? Gimana? Slide-nya udah nampak belum? Iya, Dokter, sudah bisa kita lihat, sudah terlihat. Yes. Silakan, Dokter, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para sahabat Permata sekalian. Pagi ini saya diberi amanah ya untuk menyampaikan bagaimana strategi aman berpuasa bagi pasien diabetes di era pandemi. Ini tadi sudah dibacakan ya kurikulum vitae saya. Banyak pertanyaan yang biasanya ditanyakan, apalagi kalau di bulan puasa, menjelang bulan puasa, apakah pasien dengan diabetes itu aman untuk berpuasa? Nah, mari kita bahas satu persatu bagaimana seberapa jauh tingkat keamanannya pasien diabetes yang ingin. Nah, ini hanya mengulang kembali supaya kita tahu bahwa apa sih yang dimaksud dengan diabetes ya. Diabetes itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula darah, atau dalam bahasa kedokteran disebut hiperglikemia. Ya, ini terjadi akibat kurangnya hormon insulin. Hormon insulin berada di organ tubuh kita yang namanya pankreas. Hormon ini bekerja bagaimana dia bisa menyimpan gula darah itu ke dalam otot dan hati. Jadi bekerja seperti kunci. Glukosa tidak akan bisa masuk, atau gula darah tidak akan bisa masuk ke dalam otot untuk digunakan sebagai sumber tenaga kalau tidak ada insulin yang akan membukanya sebagai pintu masuknya. Demikian juga dengan hati, dia tidak akan bisa dijadikan cadangan untuk sumber tenaga kalau dia tidak ada insulin. Insulin ini bisa berkurang ya akibat beberapa hal. Ya, kalau dibagi menjadi dua, ya ini yang absolut sama relatif. Ya, yang absolut itu memang benar-benar karena kerusakan di pankreasnya. Ya, ini dia contohnya pada diabetes tipe 1 atau diabetes tipe lain. Kemudian kalau pada diabetes tipe 2, ini kekurangan hormon insulin adalah akibat terjadinya resistensi insulin. Ini maksudnya adalah bahwa insulin yang dikeluarkan oleh hormon pankreas itu tidak bisa diterima oleh
otot kita sebagai alat pembuka. Kenapa demikian? Ini karena biasanya paling sering adalah terjadi akibat obesitas atau kelebihan berat badan, sehingga sel-sel tubuh kita itu tidak bisa menerima insulin dengan baik. Ini yang terjadi disebut sebagai resistensi insulin. Pada saat berpuasa, ya, apa sih yang terjadi dalam tubuh kita? Sederhananya ya, kalau orang berpuasa tentu saja ini dalam kondisi normal ya. Kalau dalam kondisi normal akan saya tayangkan gambarnya ya. Pada kondisi normal orang berpuasa tentu saja kadar gula dalam darah akan turun. Dalam tubuh kita yang paling organ yang paling rakus lah katakanlah membutuhkan glukosa atau gula darah dan oksigen adalah otak. Otak akan memerintahkan sistem hormonal dalam tubuh kita untuk mengeluarkan hormon-hormon yang diperlukan. Ya, hormon yang dikurangi adalah insulin. Ini kondisi normal. Jadi insulin diperintahkan oleh otak untuk tidak dikeluarkan dulu, kemudian yang dikeluarkan adalah hormon glukagon namanya dan hormon-hormon lain seperti epinefrin contohnya begitu. Dia akan mengeluarkan glukosa dari cadangan-cadangannya, simpanan. Ya seperti kita kalau lagi kekurangan dana tentu akan mengambil simpanan kita di bank. Nah sama dengan ini. Kalau kekurangan glukosa atau darah, maka cadangan yang ada di hati dan otot ini akan dikeluarkan. Ya, proses ini untuk menghasilkan tenaga di otot-otot kita. Ya, otot bisa kalau dalam kondisi normal dia akan bisa mengambil glukosa yang dikeluarkan oleh penyimpanan oleh hati. Ini pada kondisi orang normal. Sedangkan pada orang puasa, kalau dia berpuasa, tadi sudah saya katakan bisa terjadi resistensi insulin, ya, di mana insulinnya berkurang, otomatis gula darah yang dihasilkan dari pemecahan yang ada simpanan ini juga akan bertambah banyak. Ini yang menyebabkan terjadi kadar gulanya menjadi tinggi. Maka dari itu nanti akan kita sarankan untuk pasien-pasien dengan diabetes, akan kita lihat dulu kadar gula darahnya. Kalau misalnya terkontrol dengan baik, maka kita tidak perlu dilarang untuk berpuasa. Tetapi kalau kondisinya ya kontrol gula darahnya tidak baik, ini yang harus kita perhatikan untuk diatasi supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang terjadi akibat kita berpuasa pada pasien-pasien diabetes. Ya, ini gambaran yang terjadi pada saat orang normal maupun orang pasien diabetes yang berpuasa. Ya, risikonya karena kita terjadi perubahan-perubahan pada hormon insulin dan glukagon pada orang-orang diabetes, ya, di mana pengaturannya tidak optimal, sehingga terjadi resiko kalau orang-orang ini melakukan puasa, ya, bisa terjadi kadar gula darahnya rendah, hipoglikemia, apalagi kalau ditambah dengan minum obat penurun gula darah. Hiperglikemia bisa terjadi, misalnya ada beberapa pasien yang dia takut berpuasa, nanti takut hipoglikemik atau darahnya rendah, dia justru malah tidak minum obat. Akibatnya gula darahnya malah melonjak sangat tinggi. Yang ketiga bisa terjadi akibat dari kadar gula darah yang tinggi ini bisa suatu terjadi komplikasi akut dari diabetes yang disebut sebagai ketoasidosis diabetes, ya, di mana kadar gulanya sangat tinggi tetapi tidak bisa dipakai sebagai sumber tenaga di dalam tubuh. Akibatnya tubuh terpaksa memakai cadangan. Karena banyaknya cadangan yang dipakai itu menghasilkan apa yang disebut sebagai asam lemak bebas yang ujungnya akan menghasilkan apa yang disebut sebagai benda keton, dan ini akan meracuni tubuh pasien. Ya, dan tingkat keasaman dari darah pasien juga akan meningkat. Kalau dihitung secara pH malah turun, ya, karena pH adalah tingkat keasaman darah. Makin rendah pH-nya maka akan banyak terjadi gangguan-gangguan pada organ-organ tubuh kita.
Ya, misalnya di paru akan jadi sesak nafas, kemudian ada gangguan di ginjal, bisa terjadi gagal ginjal akut. Nah, ini contoh seperti itu. Yang keempat, pada orang-orang diabetes yang berpuasa memiliki risiko mengalami dehidrasi karena kita tidak minum dalam sekian jam. Lebih dari 12 jam kita tidak makan dan minum. Akibatnya apa? Terjadi apa yang disebut sebagai hiperkoagulasi ya, atau peningkatan kekentalan darah menjadi lebih kental, dan ini menimbulkan resiko untuk terjadi penyakit yang disebut trombosis yang ujungnya bisa menjadi serangan jantung, penyakit koroner, penyakit jantung koroner, atau ada stroke. Nah, ini sangat berbahaya. Maka dari itu untuk orang diabetes yang akan berpuasa sebaiknya harus kita lakukan evaluasi lebih dahulu. Ya. Nanti ada akan pertanyaan, boleh nggak berpuasa? Ya tentu saja boleh ya, tetapi syarat-syaratnya harus dipastikan. Misalnya tidak ada penyakit penyerta, dalam hal ini kondisinya masih sehat, gula darahnya terkontrol ya, ini bisa dengan terkontrol dengan makan yang mengatur diet ya, dan minum obat yang teratur ya, atau dengan menggunakan insulin. Ya, kalau dia pakai insulin boleh ya, masih berpuasa, tapi tentu harus akan kita lihat jenis ya, yang biasa terkontrol adalah dengan insulin kerja cepat ya. Dan yang ini yang penting adalah berkonsultasi dengan dokter yang merawat supaya nanti dokter bisa menilai ya. Belum tentu walaupun gula darahnya baik, tetapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia tidak boleh berpuasa. Misalnya dia ada penyakit jantung atau ada penyakit ginjal yang penyertanya dari penyakit diabetes, tentu saja ini harus kita lakukan pengawasan yang sangat ketat jika memang harus memaksa untuk berpuasa. Tapi biasanya saran dokter ini tidak akan boleh berpuasa kalau dalam kondisi dia penyakit penyertanya tidak juga terkontrol dengan baik selain diabetesnya. Ya, kemudian berpuasa harus tadi saya katakan pantau dengan ketat ya. Dan ini perlu dipantau juga terutama pada para lansia. Anak-anaknya juga harus perhatian karena nanti kadang-kadang orang tua dikira dia puasa kan biasa orang mengantuk terus tidur. Nah, ternyata sedang mengalami hipoglikemia. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, kemudian obat harus diminum secara teratur, ya, dietnya juga harus yang baik dan teratur, serta harus banyak minum, terutama pada saat sahur dan berbuka puasa. Ya, ini ada resiko ya, kategori resiko yang kita harus nilai supaya pasien itu bisa kita sarankan boleh berpuasa atau tidak. Dibagi menjadi ada 4 resiko. Yang pertama adalah resiko sangat tinggi. Nah, ini kalau risikonya tinggi, pasien yang diabetes yang akan berpuasa, ini nggak boleh. Kita sarankan jangan berpuasa, karena risikonya akan sangat tinggi. Contohnya bahwa dia pernah sudah terjadi hipoglikemia berat dalam 3 bulan sebelum Ramadan. Nah, ini nggak boleh, ya, karena ada riwayat seperti ini. Takut nanti terjadi hipoglikemia, di mana hipoglikemia akan sulit kita melakukan pertolongan pada pasien tersebut, ya. Termasuk ini hipoglikemia berulang atau hipoglikemia unawareness yang tidak disadari. Ini yang saya katakan tadi pada orang-orang tua, ini biasanya demikian ya, jam-jam siang ya, habis sholat duhur mengantuk ya, dikira ngantuk biasa terus tertidur, padahal sebetulnya mungkin dia sedang mengalami hipoglikemia. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Atau gula darah tidak terkendali ya, tidak bisa dikendalikan gula darah, misalnya masih di atas 200 bahkan sampai 300. Nah, ini nggak akan disarankan ya. Kemudian ada riwayat ketoasidosis dalam 3 bulan terakhir sebelum Ramadan. Diabetes tipe 1 ya, diabetes tipe 1 nggak boleh ya, karena dia murni harus menggunakan insulin. Ini agak sulit ya kalau kita melakukan puasa pada pasien-pasien seperti ini. Atau ada penyakit kritis ya, pada mungkin pasien yang dirawat ya, biasanya seperti itu. Atau ada penyakit koma hiperglikemik hiperosmolar, ini hampir sama dengan ketoasidosis ya. Pada orang yang hamil, nah ini juga sebaiknya disarankan untuk tidak berpuasa. Dialisis kronis, ini pada pasien-pasien yang sudah mengalami cuci darah ya akibat penyakit diabetesnya. Risiko tinggi juga tidak kita sarankan untuk berpuasa, tetapi
beberapa literatur mengatakan bahwa dengan resiko tinggi ini harus diawasi secara ketat, ya. Di mana kadar gula darahnya rata-rata antara 150-300 ya, atau ada gagal ginjal yang ringan, belum cuci darah, ya, memang ada komplikasi makrovaskuler seperti penyakit jantung koroner misalnya ya, atau ada stroke ya, atau pasien dengan terapi insulin atau sulfonil tinggal sendirian. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa orang tidak punya keluarga, dia tinggal sendirian di rumah, tentu saja harus sangat diawasi penggunaan obat-obat ini. Tetapi karena tidak ada yang di pengawasnya, nah ini kita harus hati-hati untuk menyarankan dia boleh berpuasa atau tidak. Usia lanjut dengan komorbid, tadi saya sudah jelaskan ya, beberapa lansia ini banyak sekali memiliki komorbid ya. Selain faktor usianya sendiri juga bisa menjadi penyebab ya, untuk dia tidak puasa ya. Kemudian dalam pengobatan yang mempengaruhi tingkat kesadaran ya, misalnya ada obat-obatan yang penenang yang diberikan. Nah ini nanti takutnya bahwa dia kita tidak bisa bedakan dia sedang mengalami penurunan kesadaran atau akibat pengaruh obat. Ini disarankan tapi dengan pengawasan sangat ketat. Untuk resiko menengah ya, ini terutama pada pasien-pasien diabetes yang terkendali baik dengan insulin segretago kerja pendek, nah ini masih boleh juga berpuasa, tapi pengawasannya mungkin tidak terlalu ketat seperti pada resiko tinggi. Sedangkan resiko rendah, nah ini boleh berpuasa ya. Ini orang-orang yang pasien diabetes terkendali baik dan gaya hidup sehat, minum obatnya cuma metformin, akarbose, ya, tizolidinedion, ya, atau terapi berbasis inkretin. Jadi obat-obatnya harus diperhatikan juga jenis obatnya. Kita nggak bisa meminta pasien berpuasa kalau jenis-jenis obatnya itu menimbulkan risiko untuk terjadinya penurunan kadar gula darah yang sangat ekstrim, misalnya demikian. Ya, dikatakan bahwa di Al-Qur'an di Al-Baqarah 185 ya, berpuasa itu sebetulnya tidak wajib ya bagi yang sakit atau dalam perjalanan ya. Nanti bisa diganti ya pada hari-hari yang lain. Kalau sakitnya sakit kronis dan memang diharuskan selalu minum obat dan tidak ada kemungkinan untuk mengganti di hari yang lain, dia harus membayar fidyah ya. Ini ketentuan dari agama Islam ya, seperti itu. Ini dari Pak Ustadz juga mengatakan ini hukum berpuasa Ramadan ya. Jadi ada wajib, makruh dan haram ya. Jadi wajib kalau sakitnya ringan dan tidak berpengaruh ya, makruh ya. Ini dilakukan kalau sakitnya malah tambah parah atau membuat penyakitnya jadi lama sembuhnya ya. Tapi kalau nggak berbahaya nggak apa-apa ya. Jadi ini makruh, boleh dikerjakan ya. Kalau haram, nah ini kalau dia nanti mau berpuasa tapi malah menyebabkan kematian ya. Misalnya tadi orang yang tidak terkendali gula darahnya, dia maksa ingin berpuasa tapi tanpa pengawasan dan tetap minum obat, terjadi hipoglikemik, tidak bisa tertolong. Nah ini yang puasanya haram ya. Hati-hati. Ya, ini boleh puasa atau enggak ya, kira-kira gitu ya. Ini sudah dari beberapa literatur yang saya ambil, ada kelompok pasien yang memang boleh atau tidak boleh berpuasa ya. Nah, ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1 dengan risiko rendah tadi, biasanya gula darahnya terkontrol dengan makan dan olahraga aja ya. Ini bisa berpuasa ya. Tapi tetap harus diperhatikan makan dan aktivitas fisiknya. Untuk kelompok 2, ini selain dia mengatur diet dan olahraga, ya ini juga minum obat. Ya, tetapi lihat obatnya. Kalau obatnya jenisnya seperti ini, contohnya glibenclamid, dosisnya kecil, hanya 1 tablet sehari, ya boleh berpuasa. Tapi obat ini harus dipindahkan cara minumnya ke sore hari saat berbuka puasa ya. Atau misalnya minum obat yang jenis lain tapi dosisnya lebih tinggi dan terbagi, misalnya glibenclamid tadi bukan 1x1 tapi bisa 3 kali ya, bisa 2 kali atau 3 kali sehari. Nah itu dibagi ya. Kalau misalnya paginya 2 tablet atau sore 1 tablet yang diminum 3 kali, maka dirubah caranya ya.
obat pagi harus diminum pada saat berbuka puasa. Sedangkan obat jatah sore yang minum 1 tablet diminum hanya setengah. Ya, tapi tentu dengan pengawasan ya. Kalau memang kadar gula darahnya cenderung turun, pasiennya ada tanda-tanda hipoglikemia atau penurunan kadar gula darah yang sangat rendah, ya bisa disertai penuh kesadaran, sebaiknya puasa dihentikan dan obatnya mungkin yang jatah pagi sahur tidak boleh diminum, ya seperti itu contohnya ya. Untuk kelompok 3 yang ini pasien ya dengan obat yang lebih berat atau kombinasi dengan insulin, itu menggunakan insulin. Nah, ini dilihat ya. Kalau dia insulin yang cuma 1 kali sehari ya, misalnya disuntikan pada malam hari, nah itu boleh ya. Bisa juga kalau dia disuntikan itu di insulin digeser ke saat berbuka. Ya tergantung nanti pemberiannya dari dokternya. Dokter yang akan menentukan lihat pada saat kapan obat ini bisa diberikan. Untuk insulin yang 2 kali sehari atau lebih, ya misalnya ini dianjurkan nggak puasa ya, sebaiknya dia tidak berpuasa. Ataupun kalau mau berpuasa, dosis yang pagi untuk sahur itu dianjurkan setengah, ya. Kalau perlu dikurangi jadi 1/3 dosisnya, sambil nanti dipantau. Kalau memang tidak ada peningkatan gula darah atau penurunan gula darah yang terlalu ekstrim, puasa masih boleh dilanjutkan ya, asal tidak ada gejala juga. Tapi sebaiknya kalau dia memang belum stabil ya jangan berpuasa. Ya, atau kita kombinasi misalnya obat-obatan minum dengan insulin ya. Tetapi diatur ya. Insulinnya kalau dia insulinnya pemberiannya 1 kali itu dipindahkan ke sebelum makan atau saat berbuka puasa ya. Sedangkan untuk yang kombinasi insulin dengan obat 2 macam ini sebaiknya tidak usah berpuasa karena ini biasanya juga kalau sudah diberikan satu obat ya, insulin dengan ini bisa terjadi komplikasi hipoglikemia. Ini saya hanya mengulang saja tadi bahwa siapa saja yang beresiko ya, ini dianjurkan tidak berpuasa ya. Tadi sudah dijelaskan 3 bulan sebelum Ramadan kalau ada gejala hipoglikemia atau hipoglikemia sebaiknya tidak usah. Kontrol gula darah yang buruk ya, atau diabetes tipe 1 karena dia sangat tergantung pada insulin. Atau sedang mengalami penyakit akut ya. Misalnya ini sekarang kan kita di pandemi Covid ya. COVID-19, orang diabetes dengan penyakit akut COVID-19 tentu saja nggak boleh ya berpuasa. Ini berbahaya sekali nanti ya. Selain itu yang kita khawatir kalau dia ada jadi orang OTG, orang tanpa gejala. Nah ini yang agak sulit nanti kita mendeteksinya. Bisa terjadi resiko terhadap dirinya sendiri ya. Atau melakukan aktivitas fisik yang intens, misalnya atlet ya, kalau memang lagi dipersiapkan untuk suatu event, sebaiknya puasanya ya tidak dilakukan, nanti diganti pada hari-hari yang lain saat dia tidak ada event atau sedang tidak lakukan latihan intens. Hamil udah jelas tadi bahwa sebaiknya orang hamil tidak berpuasa, atau ini yang sedang rutin menjalani cuci darah, nah nggak boleh juga. Karena pada saat orang-orang sudah gagal ginjal, ini harus melakukan cuci darah rutin bisa 2 kali, 3 kali seminggu. Ya. Atau dengan usia tua, tadi sudah katakan lansia dengan kondisi kesehatan menurun, atau pasien sudah ada demensia, ya, pikun ya. Ini kalau bahasa kita jadi pikun ya, di mana orang yang sudah sering lupa, ya. Nanti khawatir kalau diberikan obat dia lupa, ternyata obatnya sudah diberikan sebelumnya dia minum lagi. Risiko untuk terjadi hipoglikemia sangat besar. Ya. Kalau ini yang risiko sedang tadi, ya. Jadi ini masih boleh berpuasa atau tidak. Nanti dokter yang akan melihat ya bagaimana kondisi pasien tersebut. Ya ini yang agak sulit di masa era pandemi karena mungkin pasien harus datang menemui dokter atau dokternya yang bisa datang ke rumah-rumah untuk menilai kondisi pasiennya apakah bisa berpuasa atau tidak ya. Ya misalnya ada komplikasi pada ginjal tapi ringan sebetulnya ada tapi ya itu masih boleh berpuasa. Tapi kita lihat juga kondisi pasiennya sendiri ya.
yang hidup sendiri ya misalnya seperti itu ya, ada komorbid atau usianya lebih dari 75 tahun. Seperti kita ketahui bahwa puasa secara kesehatan itu banyak sekali manfaat ya. Jadi bisa menurunkan berat badan ya, menurunkan kolesterol, bisa mengontrol kadar gula dan tekanan darah, menghilangkan toksin yang tersimpan dalam lemak yang biasa kita sebut sebagai detoksifikasi, dan meningkatkan hormon endorfin ya. Hormon endorfin ini adalah hormon yang kalau kita samakan dengan yang dari luar adalah morfin ya, memberikan efek sangat baik pada tubuh kita. Tapi ini yang dalam tubuh kita, bukan kalau morfin kan itu kayak obat ya, dan kalau berlebihan bisa terjadi ketagihan. Kalau ini endorfin tidak ya, ini ada dalam tubuh kita sendiri, tapi cara kerjanya mirip dengan morfin. Dan berpuasa juga bisa meningkatkan imun tubuh ya, ada penelitiannya. Jadi sangat baik sekali kita melakukan puasa ya. Nah, ini yang harus tips-tips yang sebaiknya diperhatikan pada para pasien diabetes ya kalau sedang berpuasa. Yang pertama ini mengontrol gula darah lebih sering ya. Sebaiknya pasien juga punya alat periksa gula darah atau glukometer ya. Jadi kalau bisa periksa paling enggak 2 kali sehari ya, sahur ya. Atau siang-siang ya, pukul 12-13, ini terutama pada orang-orang tua atau orang yang menggunakan obat-obatan atau suntik insulin yang perlu diperhatikan ya. 2 jam setelah berbuka, ini kita mau lihat apakah dengan obat yang diberikan tadi itu gula darahnya terkendali atau tidak sesudah makan ya. Atau kalau ada gejala-gejala seperti lemas, keringat dingin, mengantuk ya, penurunan kesadaran, nah ini harus segera dicek ya untuk lakukan tindak lanjut lebih. Sedangkan untuk kalau yang 2 kali sehari, ini bisa kita lakukan siang atau sore ya. Kalau memang misalnya hasil pengukuran gula darah ini mengkhawatirkan, walaupun baru sudah jam 4, jam 5 sore, kan sayang tuh tinggal 1 jam. Jangan sayang-sayang ya, itu harus kita stop puasanya. Sebab kalau terlambat menolong pasien dengan kadar gula darah yang rendah, ini bisa menyebabkan kematian. Kemudian tips yang kedua, kita harus melakukan evaluasi nutrisi. Ya, makannya bagaimana untuk orang yang berpuasa? Ya, prinsipnya gizinya harus seimbang dengan kalori yang cukup dan makanan yang sehat. Ya, berbanyak buah dan sayur. Kemudian konsumsi cairan harus cukup ya, paling tidak 8 gelas satu hari. Tapi kalau siang kan tidak bisa ya, nanti di malam hari diminumnya ya, 4 gelas ini antara berbuka dan sahur. Jadi minumnya pada malam hari. Nanti bisa dipilih ya makanan yang baik ya, itu yang dari gandum murni, misalnya oat ya, nasi merah. Lauknya upayakan jangan yang digoreng tapi dipanggang. Ya, ada protein ya cukup baik, kemudian kacang-kacangan ya, buah dan sayur. Nah, makanan yang dihindari yang ini, yang goreng-gorengan ya, atau berpemanis dengan garam yang tinggi. Nah, ini hati-hati ya, minuman yang berpemanis atau dengan kopi. Ya, kalau kopi ini masih kontroversial atau menimbulkan polemik ya. Ada yang boleh, ada yang enggak ya. Tapi nanti akan kita lihat apakah kopi berpengaruh betul pada pasien-pasien dengan diabetes ya. Kalau kopinya saja mungkin tidak masalah, tetapi kalau sudah dengan kopi saset yang dengan gula yang sudah tercampur di dalamnya, ya nggak bisa kendalikan berapa banyak gulanya di dalam kopi tersebut ya. Untuk aktivitas yang sebaiknya untuk aktivitas fisik itu tidak berlebihan ya, karena itu akan menyebabkan terjadinya risiko penurunan gula darah atau hipoglikemik. Kalaupun ingin beraktivitas fisik dianjurkan setelah berbuka puasa ya, atau nanti setelah sholat tarawih. Sedangkan sholat tarawih sendiri sebenarnya sudah dihitung sebagai bentuk aktivitas fisik ya. Tapi sholat tarawih yang baik ya, jangan yang tarawih adu cepat. Ini banyak ya, beberapa daerah ada yang sampai viral ya, ditayangkan sholat tarawihnya cepat sekali ya. Jadi ini betul seperti itu ya.
Nah, ini ada yang harus kita hentikan kapan, Dok? Hentikan puasa kalau pada pasien-pasien yang diabetes. Nah, ini kalau tadi kita periksa gula darahnya ada hipoglikemia kurang dari 60, ya, ini sebaiknya stop, ya. Atau kadar gula darah beberapa jam sudah puasa dimulai itu kurang dari 70, ya. Ini biasanya kalau pada pasien yang dapat insulin, sulfonylurea dan glinit, ya. Jadi mungkin dari jam sahur sekitar pukul 4, mungkin nanti jam 8 9 ternyata sudah kurang dari 70, itu stop ya, jangan diteruskan puasanya. Selain itu urusan kadar gula darah yang rendah, ya. Kadar gula yang tinggi lebih dari 300 ini juga harus di-stop puasanya, ya. Ini rawan untuk terjadi komplikasi akut namanya ketoasidosis diabetik tadi. Atau pasien sedang mengalami sakit ya pada saat berpuasa. Ini harus kita hentikan puasanya. Nanti kalau sudah sehat bisa diganti di hari yang lain. Ya. Nah, ini tadi penjelasan yang saya jelaskan tadi, hipoglikemia. Kalau kadar gula darahnya rendah, ini gejala-gejalanya ini perlu diperhatikan, ya. Misal berkeringat, gelisah, gemetar, ya, dada berdebar, lemah, lesu, ya. Maaf dokter, ya. Waktu tinggal 5 menit ya dok. Oke, ya. Saya percepat ya. Nah, ini gejala-gejalanya aja ya. Untuk yang gejala yang gula darahnya tinggi seperti ini ada mual, muntah, mulut kering, ya, nyeri perut, napas cepat, ya, dan berbau, ya, baunya buah ketan. Atau dehidrasi. Nah, ini dehidrasinya berat, haus, mulut kering, ya, lemas, kencingnya jadi lebih jarang. Nah, ini stop puasanya, ya. Untuk pengobatan, ya, bersifat individu, ya. Nanti dokter akan melihat jenis-jenis obat yang apa yang bisa dikonsumsi secara aman untuk pasien-pasiennya, ya. Nah, jadi akan ada yang dirubah cara minumnya, akan ada yang diganti atau bagaimana, nanti tergantung dari dokternya, ya. Nah, ini sama saja, hanya saya jelaskan saja perubahan-perubahan obat, ya. Nanti dokternya akan menentukan, ya. Ini hanya patokan saja, ya, guideline, ya, petunjuk bagaimana kita harus mengubah cara minum obat pada saat berpuasa, dari sebelum Ramadan pada saat Ramadan, ya. Untuk berpuasa di tengah pandemi, ya, karena orang diabetes itu rentan, ya, punya status imunnya rendah, sebaiknya ya kita tetap mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Jadi ada 5 sekarang, ya, nyebutnya 5M, ya. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjaga kerumunan, mengurangi mobilitas dan interaksi, ya. Jadi kalau tidak perlu-perlu amat ya nggak usahlah buka puasa bersama atau sahur bareng gitu, ya. Sebaiknya ya di rumah dengan keluarga yang memang kita sudah tahu bahwa itu sehat, ya. Nah, ini jadi sholat berjamaah boleh dilaksanakan di rumah, ya. Misalnya tarawih ya nggak mesti ke masjid, ya. Tapi kalau kondisi sehat ya silahkan saja, ya. Nah, saya kira itu saja, ya. Barangkali nanti kan ada acara tanya jawab, ya, yang dipandu oleh moderator, ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung ke bagian tanya jawab, ya dok. Ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mungkin nanti jika ada waktu bisa kita bahas semua, tapi kalau waktunya terbatas, mohon maaf, nanti mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita diskusikan, ya, terbatas waktunya. Oke, untuk yang pertama, kita lihat dari ini ada beberapa yang masuk, ya. Jadi bisa masuk mulai untuk pertanyaan pertama, dokter. Ya, silakan. Ya, oke. Pertanyaannya seperti ini, dokter. Yang pertama, bagaimana mengatur pola 3J bagi pasien DM selama bulan puasa sehingga tidak terjadi hipoglikemi? Kemudian yang kedua, apakah perlu mengadakan MCU bagi pasien diabetes sebelum berpuasa?
Dan ketiga, bagaimana cara melakukan penyuntikan insulin bagi pasien diabetes di masa puasa. Maksudnya pengaturan waktunya, dokter. Dan yang keempat, ini fakta atau mitos katanya. Kalau orang berpuasa tidak boleh menelan ludah, tetapi harus dimuntahkan. Dan yang banyak juga nih pertanyaan dari Kevin ya. Yang kelima, tips sehat bagi pasien DM selain mengatur makanan dan olahraga katanya. Jadi ada 5 pertanyaan, dokter. Mungkin yang pertama dulu, bagaimana pola 3J bagi pasien DM selama puasa sehingga tidak terjadi hipoglikemi? Ini pertanyaan langsung diborong oleh satu orang ya habis. Ya, memang pengaturan makan untuk pasien diabetes itu kita sebut sebagai 3J, jumlah, jenis, dan jadwal. Ya, sebetulnya tidak banyak perbedaan pada saat dia berpuasa atau tidak. Ya, tentu saja mengatur jumlah yang pertama misalnya. Jadi jumlah itu porsinya disesuaikan dengan kondisi makan dia saat sebelum berpuasa. Ya, sebaiknya porsinya biasanya dokter menyarankan untuk ya nasi putih, kalau masih makan nasi putih itu kurang lebih 1/4 dari piring kita. Ya, itu. Kemudian lauknya juga 1/4 piring, sedangkan yang setengah piringnya itu isinya sayur. Ya, mungkin kalau bisa ditambah buah. Untuk jenis, ya tadi saya katakan diperbanyak yang sayur dan buah. Kurangi makan makanan yang tinggi karbohidrat. Kalaupun suka makanan yang mengandung karbohidrat, sebaiknya dibatasi, ya, jangan terlampau banyak, ya. Kemudian jumlah, jenis, jadwal. Nah, jadwal ini yang harus diatur, ya, karena mungkin kita biasa makan 3 kali sehari, berubah menjadi 2 kali, ya. Nanti disesuaikan saja sahur dan buka, mungkin nanti malam sebelum tidur atau habis tarawih pengen makan dulu, ya, sebelum tidur mungkin mau tadarusan, boleh, ya, tapi diperhatikan obat-obat yang dikonsumsi apa akan disesuaikan dengan jadwal makan dari pasien, ya. Itu pengaturannya, ya, supaya nanti nggak terjadi hipoglikemi atau hiperglikemik, ya. Nanti pada saat habis sahur siangnya hipo tapi malamnya dia ngembat makannya, itu jadi hiperglikemi. Ini tidak baik juga, ya. Jadi harus diperhatikan. Kalau yang kedua mengadakan MCU, ya, untuk pasien diabetes tentu harus, ya, sebaiknya sebelum berpuasa, ya, itu kalau bisa semuanya, kadar gulanya darahnya bagaimana, fungsi ginjalnya bagaimana, fungsi livernya baik atau enggak, ya, kondisi jantung bagus tidak, ya. Kalau semuanya hasilnya baik, ya, mungkin dokter tidak akan melarang pasiennya berpuasa, silakan, karena puasa itu menyekan, ya. Yang kedua adalah agama, hukumnya wajib, kali kalau tidak berpuasa tahun depan. Aku beruntung berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini. Nah, itu kita baiknya demikian. Sesuaikan. Maka tadi kalau dia sudah mendapat makan dan 30 makan, cuma 1 kali juga suntiknya, bisa dipindahkan pada berbuka. Kadang-kadang modifikasi, jadi ada dia kalau misalnya 2 kali, yang 3 dijadikan 2, 3. Tapi tentu dengan pengawasan suntikan saat berbuka puasa tetap, ya, tidak ada perubahan. Tetap sahur maupun terus ada ini menelan ludah, ya. Menelan ludah
Ini saya nggak ngerti pertanyaan maksudnya apa nih, mau nanya hukum ludah. Ludah itu kan posisinya di dalam rongga mulut kita, dan itu adalah refleks normal atau bahasa dokternya fisiologis yang terjadi pada setiap orang. Tentu saja tidak akan membatalkan puasa, tapi yang ditelan ludahnya sendiri, jangan ludah orang lain, ya. Orang batal, ya, misalnya ya ini mohon maaf ya berciuman antara suami istri, nah tuker-tukeran ludah, nah, ya nggak boleh ya itu. Ya. Ada juga beberapa ustadz yang bilang ya kalau dikeluarin ludahnya nggak apa-apa, tapi kalau ditelan lagi, kalau udah keluar ya nggak boleh ya. Seperti itu kira-kiranya kan. Itu proses fisiologis dan tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian apa ya? Mengatur ini tipsnya ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan di slide saya ada ya. Selain olahraga dan ngatur makan, ya tentu saja periksa kadar gula darah ya. Kemudian berobat ke dokter ya atau kontrol secara teratur ya, jelas seperti itu untuk mengaturnya ya. Untuk pengaturan aktivitas fisik, olahraga sarankan ya mendekati saat berbuka puasa ya, paling tidak 1 jam sebelum berbuka puasa. Ya, kira-kira itu ya untuk tips-tipsnya. Mungkin ada pertanyaan lain ya Mbak ya? Banyak dosis insulin yang digunakan, apakah tetap sama atau ada perubahan? Kemudian yang kedua, apakah ketika berpuasa penderita diabetes ini boleh makan dengan jarak waktu yang dekat? Mungkin maksudnya buka puasa gitu ya dok ya. Kemudian yang ketiga, apakah benar jika diabetes dianjurkan makan nasi yang sebelumnya sudah didinginkan dibanding nasi hangat? Kemudian yang keempat, terkait penggunaan gula khusus diabetes dokter. Apakah efektif untuk diabetes agar gula darahnya tidak meningkat tajam? Lalu apakah ada efek samping jika dikonsumsi berlebihan? Ya. Ya, oke, itu pertanyaannya cukup banyak, ini diborong juga nih satu. Yang lain tidak kebagian ya. Jadi kalau pasiennya tidak berpuasa kan memang tidak makan ya. Kalau puasa makan ya bukan puasa namanya ya, puasa 13 sampai 16 jam. Dosis insulin tadi saya jelaskan di depan ya. Tergantung jenis insulin yang dipakai oleh pasien ya, atau mungkin dokternya akan melihat kadar gula darahnya, kemudian diatur insulin jenis apa yang tepat untuk pasiennya. Karena ini sangat individual ya, tidak bisa dipukul rata. Ya, jadi saya katakan kalau dia hanya mendapatkan insulin panjang ya, yang 24 jam, 1 kali sehari di malam hari, ya itu masih diperkenankan dipakai, disuntikan pada malam hari sebelum tidur. Kalau dia sudah dapat insulin yang namanya basal bolus ya, 4 kali suntik, 3 kali sebelum makan dan 1 kali sebelum tidur, nah sebaiknya tidak usah berpuasa. Ya nggak boleh berpuasa sebaiknya ya. Kalau yang hanya 2 kali suntik saja pagi sama sore, nah itu diatur. Ini agak sulit ngatur kalau insulinnya yang campuran ya, yang mix ya antara yang kerja panjang sama kerja pendek ya, karena nanti yang berpengaruh pada saat dia berpuasa yang kerja pendeknya. Nah, biasanya kita coba dengan mengurangi dosisnya, bervariasi dari pasiennya, biasanya setengah dosis atau 1/3 dosisnya supaya tidak terjadi lonjakan gula darah 2 jam sesudah makan sahur. Nah, itu contohnya. Jadi diatur. Kalau untuk buka puasa sama ya, tidak ada perubahan dosisnya ya. Itu ya. Kemudian untuk pasien diabetes bolehkah makan dengan jarak waktu yang dekat? Kalau buka puasa tidak ada larangan, Anda mau buka puasa apa, tapi tetap harus dibatasi. Misal mau minum teh manis ya, atau minum apa ya, sirup, ya boleh, tapi terbatas pada saat buka puasa. Ya, misal mau makan kurma paling ya 1 atau 3 kan, sunnahnya ganjil ya, 1 atau 3 ya.
maksimal 3 kalau untuk orang diabetes ya. Jangan berlebihan karena kadar gula darahnya kurma sangat tinggi ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Habis itu sholat maghrib mau makan besar ya boleh silakan. Nah, tapi nanti obat yang harus diminum itu diminumnya bukan pada saat dia berbuka puasa takjilnya atau iftarnya itu. Nah, itu diminum sebelum makan yang besar tadi. Jadi dalam waktu jarak dekat boleh dia makan seperti itu. Tapi diperhatikan obat-obatan yang dikonsumsinya. Ya. Terus makan nasi yang sudah didinginkan apa banding nasi hangat? Wah ini saya nggak tahu nih, saya belum pernah baca itu penelitian perbandingan antara nasi hangat dan nasi dingin yang digunakan. Mungkin mitos juga ini ya dokter. Ya itu kayaknya mitos saja ya, banyak sekali yang beredar mitos ya. Saya belum baca ya terus terang, nggak ada penelitiannya itu, belum tahu saya Pak. Kalau memang ada ya mungkin nanti saya cari-cari dulu deh. Ya, ada perbedaan nggak antara nasi dingin dan nasi panas gitu? Kadar indeks glikemiknya berapa pada pasien diabetes ya? Mohon maaf kan. Untuk gula khusus diabetes ya sebaiknya tergantung jenisnya gulanya ya. Kalau yang jenis sakarin ya nggak apa-apa dikonsumsi terus-menerus ya. Tapi ada beberapa, saya lupa namanya, ada produknya. Salah satu itu dari FDA-nya Amerika atau Balai POM Amerika, diberikan saran untuk tidak dikonsumsi terlalu lama ya. Karena banyak beredar seperti itu ya. Kalau untuk yang ya kalau boleh nyebut merek lah ya, merek-merek kayak Tropicana Slim ya, Diabetasol ya, itu masih diperkenankan untuk dalam jangka waktu yang lama. Tapi sebaiknya meskipun itu aman ya kita tetap kurangi ya. Kalau saran saya sih lebih baiknya minum yang nggak ada gulanya ya, teh pahit ya, teh tawar ya, nggak usah pakai gula apapun meskipun gula apa yang rendah kalori ya, seperti itu yang saya sebutkan tadi ya. Rahasia umur panjang di Cina dan Jepang itu salah satunya adalah dia minum tehnya tidak pakai gula ya. Di sana banyak lansia ya, terutama Jepang itu orang-orang angka harapan hidupnya sangat tinggi, bisa sampai 78 tahun ya. Untuk pria, wanita bisa mencapai 81 tahun atau 82 tahun. Indonesia jauh ya, kita harapan hidupnya baru sampai di level 70 tahun, 72. Ya, saya tidak tahu itu mungkin karena kita terlalu banyak mengkonsumsi ya asinan ya, mungkin yang manis-manis ya kayak gitu tuh. Itu contohnya seperti itu. Oke. Saya kira cukup ya. Ada yang lain ya pertanyaannya? Baik, pertanyaan selanjutnya ya dokter ya. Ini dari Woro Puspawati dari PTI Bekasi. Bagaimana pengaturan jadwal suntik insulin merek Solostar? Kemudian juga ini obat apa yang tidak berpengaruh pada asam lambung dok? Karena menurut beliau ini obat gula yang mengandung metformin, asam lambung saya jadi meningkat. Begitu pertanyaannya dok. Silakan dok. Untuk insulin itu tidak, ya saya tahu mereknya Solostar, ya tidak etis disebut, tapi itu kalau ada ya dok. Kalau ini bukan Solostar, ya. Jadi insulin itu bukan masalah mereknya, tapi ada kandungannya apa yang di dalam insulin tersebut. Ya, insulin dibagi menjadi berdasarkan masa kerjanya, karena ini sangat kita perlukan. Insulin yang Solostar ini ada dua ya, ada yang kerja pendek, ada kerja panjang ya. Dan satunya bukan mililiter Bu ya, itu pakai unit ya. Jadi kalau nyuntik nggak pakai cc, tapi ya berapa unit yang disarankan oleh dokternya. Kalau dia suntikannya di malam hari diberikan ya, yang kerja panjang biasanya diberikan malam sebelum tidur, dosisnya sama, tidak banyak perubahan ya. Jadi tidak perlu dirubah dosisnya. Tapi kalau yang diberikan ya sebelum makan, ya itu yang kerjanya pendek. Nah ini yang perlu diperhatikan. Tadi saya sudah katakan untuk pada saat sahur boleh diubah dosisnya setengah dosis atau sepertiganya. Nanti tergantung sama pasiennya individual ya. Atau mungkin untuk yang kerja pendek bisa diganti dengan obat minum, misalnya demikian ya, itu contohnya ya. Jadi pengaturannya sangat individual ya. Kalau si ibu sudah pernah mengalami
hipoglikemia ya itu sebaiknya sih tidak disarankan untuk berpuasa. Kan tadi dikatakan itu memiliki resiko tinggi ya. 3 bulan sebelum Ramadan itu harus ya tidak ada gejala seperti itu. Kalau ada ya kita tidak sarankan ya karena akan terjadi perubahan-perubahan pada pengaturan gula darah pada pasien diabetes ya. Sedangkan obat yang tidak mengganggu lambung ya banyak sebetulnya, tapi sampai saat ini metformin itu tidak tergantikan ya. Biasanya dokter akan mengganti dengan insulin yang kerja panjang tadi ya, karena metformin pada dasarnya biasanya diberikan untuk mengatasi resistensi insulin atau mudahnya adalah mengatasi kadar gula darah puasa pada pasien yang kadar gula darah puasanya akarnya juga tinggi gitu ya. Nanti akan diberikan obat kombinasi yang lebih baik ya daripada diberikan metformin. Ya bisa aja ada misalnya kita berikan golongan vildagliptin ya, DPP4 inhibitor nama obat golongannya DPP4 inhibitor ya. Yang nama belakangnya ada gliptin-gliptinnya ya. Itu pakai nama cewek biasanya ya, ada sitagliptin, vildagliptin, liragliptin ya. Itu bisa dipakai sebagai pengganti metformin, tapi efeknya untuk menurunkan resistensi insulin tidak sebaik metformin. Itu saja masalah. Ya, oke Ibu ya, jelas ya. Silakan Mbak, masih ada? Baik, ini pertanyaan sangat banyak. Mungkin saya harus pilih yang supaya tidak berulang ya Dok ya. Ini Ya, ada pertanyaan lagi dari David Semarang Dok. Waktu puasa saya boleh minum susu kental manis berapa kali sehari supaya terhindar diabetes? Kemudian berapa bulan sekali kita harus cek diabetes? Happy birthday Dr. Buyung, sehat dan sukses selalu. Susu kental manis ya, sekarang itu hati-hati ya, karena susu kental manis itu ternyata lebih banyak kadar gulanya daripada susunya ya. Ya sebaiknya cari produk yang memang susu murni ya. Bisa kok kita susu murni dari Lembang, Bandung ya, itu bisa dikonsumsi. Ada ya kalau yang punya peternakan sapi kita bisa minta yang susu murni seperti itu ya, atau susu bubuk ya. Itu jauh lebih baik daripada susu kental manis. Kalau susu kental manis sangat tinggi kadar gula darahnya, ini bahkan bukan ngilangin diabetes, malah jadi meningkatkan risiko untuk menderita diabetes ya. Kalau sekali minum silakan ya, selama tidak punya diabetes silakan. Apalagi dalam usia masih muda atau masa pertumbuhan ya boleh-boleh saja ya. Tapi kalau untuk dokter anak biasanya nggak nyarankan nih untuk anak-anak masa tumbuh kembang. Sebaiknya dicari susu murni yang baik ya. Kemudian berapa bulan sekali harus cek diabetes ya. Kalau belum punya diabetes ya kalau kita punya keluarga, riwayat keluarga ayah atau ibu kita ada diabetes ya paling tidak setahun sekali boleh ya, tidak ada gejala misal tapi kita punya riwayat ya, atau kita punya faktor risiko misal badan kita beratnya berlebih ya, nanti kalau dibilang gemuk banyak yang marah saya bilang berat badan berlebih ya, berat badannya berlebih dari normal, nah itu atau aktivitas fisik kita merasa kurang, nah itu setahun sekali saja cukup ya, di bulan kelahiran biar gampang ingatnya ya. Nah, jadi kita lihat setahun sekali. Kalau tidak ada masalah ya cukup setahun sekali itu saja. Tetapi kalau ada masalah nanti konsultasi ke dokter apakah perlu pemeriksaan ulangan ya. Standar yang dipakai sekarang adalah HbA1c. HbA1c bisa diperiksakan 4 bulan sekali ya. Itu kalau memang mau periksa HbA1c, jadi lihat dulu ada nggak faktor resiko yang saya sebutkan tadi. Kalau memang tidak ada ya tidak perlu ya sebetulnya ya, nanti yang penting pola hidup kita harus pola hidup yang sehat ya. Oke, itu ya Mas David, terima kasih ucapannya. Baik, selanjutnya Dok, pertanyaan selanjutnya ini dari Halimatus Sadiah. Assalamualaikum, selamat siang dokter, saya dengan Ima Depok, mohon izin bertanya, kedua orang tua saya DM.
Yang mau saya tanyakan, apakah kadar gula darah yang tinggi bisa normal kembali, Dok? Kemudian apakah diabetes bisa disembuhkan secara total? Kemudian makanan apa saja yang boleh dimakan oleh penderita diabetes? Mungkin untuk yang pertanyaan pertama dan ketiga sudah dipaparkan ya, Dok, tapi ini yang pertanyaannya, apakah diabetes bisa disembuhkan secara total, Dok? Sampai saat ini dunia kedokteran belum berani menyatakan bahwa pasien diabetes itu tidak bisa sembuh total, maksudnya kembali ke kondisi normal ya. Seperti kita kena kuman penyakit misalnya tipes ya, begitu dikasih antibiotik sembuh, tipesnya hilang sama sekali dan orangnya sehat seperti sedia kala. Tidak seperti itu. Karena banyak faktor yang mempengaruhi penyakit diabetes ini, bukan hanya soal hormon insulinnya yang kurang saja. Nah, itu yang jadi masalah. Perlu diketahui tubuh kita makin lama kan makin tua, bukan makin muda kita ini ya. Tentu saja organ tubuh kita termasuk pankreas yang akan menghasilkan insulin akan mengalami juga kemunduran. Ya. Ada beberapa penelitian menyatakan bahwa kemunduran terjadi itu setelah mulai usia 40 tahun, paling tidak 1% setahun ya, kemampuan dari fungsi dari organ-organ tubuh kita berkurang ya. Jadi kalau misalnya pankreasnya ini dengan catatan tidak ada sakit ya apapun ya, dia dalam kondisi sehat ya, tetapi tetap terjadi penurunan fungsi-fungsi organ. Nah, ini yang tidak bisa kita lawan. Kemudian apa upayanya? Ya, karena disembuhkan tidak bisa, ada nggak upaya kita untuk mengatasi penyakit ini selain yang disebutkan tadi, ya minum obat, suntik insulin, yang atur makan atau olahraga? Ya, sekarang para ahli sedang mengembangkan apa yang disebut sebagai biopankreas ya, atau artificial pankreas ya, yang berusaha meniru apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tetap aja nggak bisa, nggak sempurna ya. Jadi ada semacam alat ya, ini lumayan mahal ya. Ini biasanya diberikan pada pasien diabetes tipe 1 kalau tergantung dengan insulin. Itu dipasang semacam sensor yang ditanam di bawah perut, kemudian dihubungkan kayak ada kabelnya, ada alat yang penerimanya di pinggang kita. Penerima ini nanti yang akan mengolah data berapa jumlah gula darah yang kadar gula darah pada saat itu, dan dia akan memerintahkan ada cartridge ya kayak insulin itu yang ditaruh di situ dan akan dikeluarkan suntikan otomatis ke dalam tubuh kita. Ya. Dia akan bekerja dengan sendirinya. Ya, jadi kadar gula darahnya berapa, dia otomatis keluar sendiri. Perlu lagi kita ngatur berapa unitnya, ya, kapan harus makan, sebelum makan atau nanti mau tidur, tidak. Nanti otomatis dia akan keluar dengan sendirinya. Ya, cuman alat ini masih belum sempurna 100%. Tentu saja masih banyak kendala. Misalnya nanti jenis insulin apa yang dipakai, ada yang mix, bagaimana ngaturnya, dan ini masih kendala yang artificial pankreas ini. Ya, ini beredar di Indonesia, harganya yang terbaru bisa sampai 90 juta, itu satu untuk pemasangan itu. Ada lagi yang sekarang sedang dikembangkan oleh para ahli adalah sel punca, ya, atau stem cell, terkenal seperti stem cell, ya, bahasa Indonesianya sel punca, di mana diambilkan sel-sel dari embrio atau dari janin yang masih muda dan memiliki kemampuan diferensiasi atau berkembang ya, yang seperti kita inginkan. Ya, secara teoritis Tuhan menciptakan organ-organ tubuh kita itu memakai rumus ya. Kira-kira begitulah gambarannya ya, kalau kita mau lihat Tuhan menciptakan sesuatu, dia ada semacam rumus yang dibuat supaya nanti ini jadi ginjal, ini jadi jantung, jadi hati. Nah, ini jadi pankreas yang menghasilkan sel-sel beta insulin. Nah, kita udah berusaha meniru itu rumusnya ya. Inilah di stem cell ini dikendalikan. Tapi sampai saat ini tingkat keberhasilannya masih rendah ya. Sehingga tidak orang tidak berani mengklaim ini bisa dijadikan sebagai terapi pengganti pada pasien-pasien dengan kerusakan pada pankreasnya, sehingga ini masih diuji coba semua, masih banyak berjalan di pusat-pusat riset di Indonesia, dari Jakarta ya UI,
UNER Surabaya, ya UGM, Undip itu sedang mengadakan penelitian tentang ini supaya bisa dikembangkan ke depan. Kita tidak perlu melakukan suntik insulin, tapi sel-selnya sudah diganti dengan sel-sel punca yang kita tanamkan ke dalam pasien. Tetapi ya ada kelemahannya mungkin karena kita manusia masih belum banyak ya ilmu kita yang bisa. Sel-sel ini kadang-kadang bisa dikendalikan, kadang tidak. Jadi kadang-kadang takutnya adalah berkembang nanti malah menjadi sel yang tidak terkendali, bisa jadi kanker. Yang kita khawatirkan seperti itu. Ya sampai sekarang ini pengobatan yang terbaru yang berkembang demikian. Ya, oke. Terima kasih. Yang lain, ya, Mbak. Halo. Halo Mbak, suara saya bisa didengar? Maaf, tadi saya sempat terputus, dokter. Ya. Tadi. Ya, ada pertanyaan yang lain, Mbak? Tadi sebenarnya banyak sekali nih, Dok. Saya mesti pilih-pilih supaya tidak berulang. Ya, tadi ada pertanyaan dari Pinda ya, Dok. Itu apakah diabetes itu berpengaruh pada saraf? Karena selama menderita DM itu sudah beberapa kali terserang vertigo, Dok. Gitu. Oh ya. Diabetes itu komplikasinya sangat banyak ya, karena dia bekerja sistemik kena. Jadi hampir semua organ kita itu bisa dipengaruhi oleh penyakit ini ya, termasuk sistem saraf ya. Tapi harus kita lihat dulu ya, vertigo yang terjadi itu kan penyebabnya banyak. Jadi bukan hanya diabetes, bisa sebabnya biasanya ranahnya dokter spesialis saraf ya yang lebih mengerti kompetensinya di penyakit vertigo akan disebabnya. Nah, kalau yang vertigo itu secara garis besar dibagi dua, ada tipe sentral dan tipe perifer ya. Kalau tipe sentral, nah ini yang kita khawatir, ini bisa aja gejala dari stroke. Tapi kalau yang tipe perifer tidak ya. Nah, misalnya perifer itu kalau ada gangguan di pusat keseimbangan di telinga kita, itu di dalam telinga kita ini ada pusat keseimbangan ya. Salah satu alat keseimbangan kita namanya otolit ya. Nah, itu terganggu bisa mungkin karena kita sakit flu bisa ya atau minum, nah itu bisa membuat kita pusing, vertigo. Ya, untuk penyakit diabetes demikian. Karena makanya perlu dijaga kadar gula darah yang baik. Untuk sistem saraf yang lain yang paling sering adalah sistem saraf otonom. Ya, diberi nama otonom sistem saraf ini karena dia bekerja ya tidak banyak tergantung dari perintah seperti sistem saraf yang motorik ya, tidak. Kalau motorik adalah untuk kita menggerakkan anggota tubuh kita atau ada yang lain yang dikendalikan oleh otak. Misal kita ingin mengangkat gelas atau menulis, ya, otak langsung memerintahkan otot motorik. Tapi kalau otonom tidak, dia bekerja sendiri untuk organ-organ dalam biasanya begitu. Ya, contohnya orang diabetes sering mengeluh kembung. Ya, kembung itu karena susunan saraf otonom di ususnya sensornya sudah tidak peka lagi terhadap perubahan enzim yang ada di saluran cerna maupun adanya makanan yang masuk yang harus dilakukan pencernaan di dalamnya, sehingga seringkali terjadi pencernaan yang terjadi tidak sempurna dan banyak menghasilkan gas. Nah, akibatnya pasien akan mengeluh kembung seperti itu. Itu contohnya ya. Ada yang untuk yang di otonom yang di jantung, nah ini yang sangat berbahaya ya. Pasien tidak akan merasakan lagi nyeri dada, ya, terutama pada pasien dengan diabetes gula darah tidak terkontrol. Kalau dia saraf otonom di jantung yang sudah terlibat, maka nyeri dada, tanda-tanda awal bahwa dia ada gangguan di jantung itu tidak dirasakan lagi ya. Kalau sudah tidak dirasakan berbahaya, nanti kena serangan jantung nggak tahu.
ya bisa tahu-tahu kena serangan jantung langsung ya sudden death ya, mati tiba-tiba. Kemudian kalau dia ujung perifer saraf yang ada di kaki, nah, itu juga kalau sudah mati saraf ini agak repot ya, kaki kita menjadi kurang kelembapannya karena sel-sel minyak yang mesti di kulit membuat kaki jadi lembab itu tidak bekerja dengan baik, kulit menjadi cenderung keras. Kemudian jika terkena trauma sedikit itu bisa terjadi luka, dan lukanya tidak menyakitkan karena sudah tidak terasa lagi sakitnya karena saraf-sarafnya sudah pada mati ujung sarafnya. Ini seringkali terjadi kaki diabetes dan harus diamputasi. Ya, ini kira-kira komplikasi diabetes yang di saraf ya. Saya kira itu Mbak ya. Ada yang lain lagi masih? Waktunya masih cukup untuk pertanyaan yang lain? 3 menit nih dok, mungkin bisa untuk satu pertanyaan lagi ya dok ya? Ya boleh silakan. Juga, gini dok, ini dari Woro Puspowati lagi nih, tapi kelihatannya cukup penting pertanyaannya. Apa perbedaan ciri-ciri hipoglikemia dan hiperglikemia, dan bagaimana cara mengatasinya jika terjadi hipoglikemia dan hiperglikemia yang secara tiba dok? Oh iya. Tadi ada di slide saya tuh. Oh iya, berarti ya, bisa kita saya searching dulu ya. Ya dok ya. Ya saya searching sebentar ya, iya. Biar kita ulang dikit nggak apa-apa. Ini ya, sudah terlihat ya. Halo, udah terlihat slide-nya ya? Ini kembali ke awal loh. Bukan slide-nya. Ya. Atau mungkin bisa secara singkat saja dok. Misalnya terjadi hipoglikemia atau hiperglikemia ada ya? harus seperti apa? Ini ada nih, kelihatan ya? Ya. Ada ya? Kelihatan dok. Ya. Oke. Ya. Nah ini yang hipoglikemik ya. Hipoglikemik seperti ini nih gejalanya, ada berkeringat, gelisah, gemetar ya, dada berdebar, lemah, lesu ya, pusing berputar ya. Ada perubahan sikap, pandangan kabur, ya, pandangan ganda, ya mirip lah kalau ini gejala sama orang kalau tanggal tua ya, gampang lihatnya ya, lemes, lesu, ya, ngantuk, hipoglikemik ya. Kalau yang hiperglikemik seperti ini ya, ada mual, muntah, ya, sesak nafas, ya, mulutnya kering, lemas. Yang paling khas ini nafasnya jadi cepat, ya. Kemudian ada bau ya kayak bau buah, namanya keton ya, napas keton berbuah-buah seperti itu. Itu yang paling gampang ya. Itu gejala-gejalanya. Kemudian mengatasinya gimana? Ya sebaiknya cek dulu gula darahnya pada kondisi saat seperti itu. Kalau memang ada alat pemeriksa gula darah atau glukometer di rumah, boleh dicek dulu ya. Kalau memang kadar gula darahnya di bawah 70 rendah dan pasien masih sadar, berikan saja minum teh manis, nggak apa-apa, jangan mikir itu pantangan atau apa dilarang dokter, nggak, minum saja ya, itu paling gampang ya. Kalau nggak ada ya mungkin permen yang manis ya boleh dicobakan ya. Memang perlu waktu tapi setidaknya ini bisa segera menolong karena bentuk cair kan cepat diserap. Nah, itu untuk yang kadar gula darahnya rendah. Sambil nanti kalau misalnya dia belum membaik ya, langsung dibawa ke rumah sakit saja ya untuk dilakukan pertolongan. Untuk yang kadar gula darah rendah seperti itu ya, di rumah berikan teh manis atau ya air manis boleh, silakan, sirup juga boleh, mana yang ada di rumah. Sedangkan untuk yang hiperglikemik, nah ini yang dilihat. Kalau dia tidak ada gejala walaupun kadar gula darahnya di atas 200 ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai lebih dari 300 ya. Biasanya sudah timbul gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi di atas. Nah, kalau yang seperti ini, kalau memang dia menggunakan insulin, ya diberikan insulinnya sesuai dengan jadwal. Tapi kalau memang tidak berani, tidak di luar jadwalnya dia, ya sebaiknya dibawa ke rumah sakit karena ini nanti tanda-tanda dari penyakit komplikasi akut dari diabetes namanya ketoasidosis, ya.
kita harus berikan cairan, kemudian berikan insulin yang continuous ya, pakai infus sambil kita pantau nanti kondisinya. Biasanya ada perbedaan kalau misalnya dapat kondisi hipo atau hiper nih ya, dengan kondisi sama-sama penurunan kesadaran. Ya, kita pegang aja suhu badannya dipakai tangan, ya, terasa kalau orang hipoglikemik itu cenderung dingin, ya lebih rendah suhunya dari tubuh kita. Sedangkan hiperglikemia agak lebih hangat. Ya itu gampang kalau kita nggak punya alat glukometer ya. Kira-kira itu ya, tapi itu nggak pasti ya, itu pengalaman saja ya. Yang mungkin bisa membantu ya. Tapi sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit ya supaya bisa kita berikan pertolongan. Oke, itu saja ya, Mbak. Oke, ini pertanyaan sebenarnya masih banyak sekali, dokter. Tapi memang berulang ya rata-rata mengenai menu makan selama berpuasa ini. Tapi karena waktu sudah hampir habis ya, jadi mungkin saya cukupkan untuk pertanyaan-pertanyaan. Nanti boleh dokter silakan pilih 3 penanya terbaik dokter yang akan mendapatkan hadiah nih ya, berupa GoPay nilai 100. Tapi sambil menunggu dokter Buyung memilih penanya terbaik, ada 3 orang ya dokter, silakan dipilih-pilih. Dipilihkan aja tuh saya. Saya akan menyampaikan beberapa yang harus disampaikan kepada sahabat Permata ya. Jadi ini nanti bisa langsung berkonsultasi dengan dokter Buyung atau dokter spesialis penyakit dalam jadwal-jadwal yang bisa disampaikan nanti. Silakan panitia untuk jadwal dokter kita. Ya, ini ada jadwal poli penyakit dalam di Rumah Sakit Permata Bekasi. Ya, ada dari Senin sampai Minggu. Juga begitu juga dengan poli penyakit dalam di Rumah Sakit Permata Depok. Dengan untuk di Permata Bekasi bisa menghubungi di 0812 1212 2510. Dan di Permata Depok bisa menghubungi ke 0812 9220 0060. Oke, kemudian sahabat juga bisa datang langsung ke Rumah Sakit Permata Bekasi maupun Permata Depok ya, karena seluruh staf sudah diberikan vaksin COVID-19 sebanyak 2 kali dan kami sudah menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Kemudian kita juga ada jika tidak bisa berkonsultasi atau masih takut datang ke rumah sakit, bisa juga berkonsultasi secara online ya, melalui video call pada layanan telemedicine. Jadi di sini untuk telemedicine-nya Rumah Sakit Permata Bekasi itu di 0812 1212 2510 dan di Permata Depok 0812 92 20 0060 ya. Saat ini juga kami sedang ada promosi ya, pemeriksaan lab gula darah, kolesterol dan asam urat. Kemudian juga ada promosi telemedicine ya. Jadi bisa kita lihat di sini promo-promonya yang ada. Kemudian promo telemedicine juga sudah ada dan bisa mengunjungi Instagram @rs_permata_depok dan @rs_permata_bekasi serta website kami di www.rspermata.co.id untuk informasi tentang promo dan jadwal dokter. Kemudian selanjutnya mungkin dokter Buyung sudah punya 3 nama yang untuk penanya terbaik. Ini mungkin dokter nanti akan ada hadiah berupa voucher GoPay ya, senilai Rp100.000. Ya, ini susah ya mau menentukan siapa. Yang beruntung saja dok mungkin ya. Ya, ini yang tadi dari pertanyaan yang tadi aja muncul ya. Kalau yang nanya saya lihat ini banyak sekali dari banyak chatnya sekali ya. memang dokter. Yang sempat diambil tadi pertanyaannya ya. Yang pertama, ini saya apresiasi pada Ibu Woro ya, Ibu Woro ini yang tadi pertanyaannya sampai 2 kali ya. Antusias sekali berarti ya. Baik, untuk Ibu Woro Puspowati ya akan mendapatkan voucher GoPay yang pertama. Kemudian yang kedua dokter? Kedua Ibu Melin ya. Jadi
Tadi ada Ibu Melin yang pertanyaan Ibu lupa Melin siapa. Bekasi ya dokter. Iya. Ya. Satu Yang lagi ketiga Bapak Kevin. Nah, yang Oh, pertanyaan Bapak. paling banyak tadi. Bapak Kevin yang karena bertanya banyak ya dok. Ya, ya kira-kira gitu ya. Iya. Ya itu cuma itu aja sih yang bisa saya bantu ya. Ya, oke. Baik, terima kasih dokter, paparannya sangat baik dan informatif sekali, mungkin bisa menjadi masukan bagi para penanya. Untuk ini memang antusiasmenya sangat banyak ya dokter ya. Kemudian karena keterbatasan waktu ya, kita harus mengakhiri kegiatan ini. Sebelum leave, mungkin izinkan saya untuk menyerahkan sertifikat ke Dokter Buyung. Silakan panitia untuk sertifikatnya. Ya, ini sertifikat apresiasi dari Rumah Sakit Permata Keluarga Group untuk Dokter Buyung Arif Hamzah, spesialis penyakit dalam. Mungkin untuk mengakhiri acara ini kita bisa berfoto bersama ya. Untuk seluruh peserta, boleh dibuka videonya sehingga kita bisa terlihat wajahnya semua, bisa difoto bersama-sama di Zoom ini. Silakan yang masih ditutup untuk membuka. Admin bisa tolong. Masih banyak ya yang masih tertutup nih. Silakan. Oke, panitia. Maaf, ini mungkin dari host ya. Masih ada beberapa video yang ditutup. Boleh dibuka videonya. Ya, dibantu untuk Oleh host. silakan dinyalakan videonya. Sambil menunggu yang belum membuka fotonya, untuk para pemenang yang tadi sudah disebutkan, bisa kan DM ke IG Permata Bekasi, ya, @permata-bekasi, yaitu untuk Mbak Woro Puspowati, kemudian Mbak Melin, serta Mas Kevin ya, yang 3 orang pemenang tadi. Silakan, sudah bisa difoto, Mbak Cynthia? Menunggu sebentar ya, Dok. Ya. Bagi peserta yang sudah datang hari ini, silakan mengisi absensi dan link untuk feedback di bit.ly/feedback F-nya besar, webinar W-nya besar, Permata P-nya besar. Mungkin bisa dituliskan, sudah ada ya di chat, bisa langsung untuk form absensi dan feedbacknya ada di chat, bisa tolong responnya. Oke, bagaimana panitia? Foto session sudah selesai? Yang masih belum membuka fotonya, mungkin dari panitia ini belum dibuka semua. Apakah memang ditutup ya? Oh iya dok, boleh Ya, tadi dok, saya nggak bisa screenshot di dok. video, Ya. bisa boleh. Oke, sudah bisa. Silakan dibuka fotonya untuk semua peserta. Belum bisa dok, masih disable. Belum bisa ya? Belum bisa. Kita tolong panitia. Dari peserta masih disabled untuk membuka video nih. Ya, jangan lupa ya untuk feedback dan absensinya silahkan diisi, ada di kolom chat. Kemudian kepada 3 pemenang tadi, jangan lupa untuk DM ya, Permata Bekasi. Sekali lagi, sambil menunggu foto bersama, kita
ucapkan sekali lagi ya Dokter Buyung, terima kasih atas materi dan diskusinya yang luar biasa pada hari ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi para peserta dan kita semua bisa lebih waspada ya dengan resiko diabetes mellitus ini. Kelihatannya dari panitia memang tidak bisa membuka videonya, jadi tidak ada acara foto bersama. Ya, tapi sudah ada fotonya ya. Jadi nanti bisa untuk acara hari ini bisa dilihat-lihat kembali di seluruh sosmed dari Rumah Sakit Permata Keluarga Group. Silakan di-follow ya. Jadi untuk Permata Bekasi itu di Instagram @rs_permata_bekasi, kemudian Rumah Sakit Depok @rs_permata_depok, serta websitenya adalah www.rspermata.co.id. Silakan di-follow untuk sosmed ini. Baiklah dokter, mungkin bisa kita tutup acara siang ini dengan berdoa bersama-sama ya. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi, saya tutup acara ini. Sampai jumpa di webinar-webinar dan acara-acara Rumah Sakit Permata Keluarga Group berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Buyung. Sama-sama. Selamat ulang tahun, Dokter. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum.